Jadi kita kasih apresiasi atau tepuk tangan untuk Sendul Waton. Kemudian yang kedua, terlahir sebagai orang Jawa, khususnya orang Rembang. Karena memang kekuatan orang Jawa itu ya memiliki kemampuan untuk beradaptasi itu dengan Belanda. Faktanya ya kita masih tetap hidup, dihadapkan dengan saudara tua atau yang mengaku saudara tua Jepang itu ya kita tetap hidup, dihadapkan dengan problem masalah kekinian kita juga tetap masih hidup. Jadi saya rasa kekuatan kita sebagai orang Jawa itu ya memang daya adaptasinya dengan siapapun, insya Allah kita itu selalu diberikan kemudahan. Nah, sebagai catatan-catatan, angka itu kan sebetulnya beberapa pihak mengartikan itu kan memang keberuntungan. Jadi faktanya memang hadirnya Sendul Waton selama 7 tahun itu secara pribadi saya mengatakan ya memang kita diuntungkan karena pencerahan-pencerahan, memberikan aspirasi-aspirasi yang sifatnya tidak birokratis itu justru banyak kita dapati dari forum budaya yang ada di Sendul Waton. Dan saya rasa kenyataannya teman-teman ada keberanian, semisal kayak Mas Prabono, saniki nggih kendel nggone medsos, wonten tanglet kalih bupati terbaru niku. Rumiyin mboten nate wonten, saniki wonten. Tanglet napa nyuwun? Mboten, kadonya nggih dua-duanya. Nah, bertolak dari hal itu saya pikir jauh lebih penting adalah kenapa Sendul Waton hadirnya itu sebagai keberuntungan dan apa kaitannya dengan kita sebagai orang Indonesia. Dan saya pastikan ini nanti pasti muncul banyak kritik terkait dengan apa yang mau saya sampaikan. Yang pertama, perlu untuk kita pahami bersama, kita sebagai orang Indonesia ternyata kepribadiannya itu sejatinya itu tidak baik-baik saja. Dan saya mengatakan semacam ini itu sebetulnya sudah pernah diutarakan oleh salah seorang tokoh namanya Mokhtar Lubis sekitar pada tahun berapa? 70-an terkait kritiknya kepada pemerintah. Jadi gambaran kriteria manusia Indonesia itu menurut beliau yang pertama itu hipokritik atau munafik. Jika mangke awake dhewe nyelami awake dhewe nggih, kinten-kinten cocok kan gitu. Terus kepribadian yang pertama orang Indonesia itu munafik. Contohnya apa? Waktu 98 itu memperjuangkan korupsi, Pak. Mempermasalahkan kolusi, mempermasalahkan nepotisme, tapi dalam kenyataannya setelah pasca reformasi itu mereka juga melakukan sendiri. Jadi semakin kencang teriaknya itu sewaktu yang bersangkutan itu memperoleh kesempatan itu juga melakukan hal serupa. Nah, ini yang saya katakan munafik. Lalu kemudian yang berikutnya, karakter kita kedua itu apa? Enggan bertanggung jawab. Sebagaimana contoh, semisal memutuskan kebijakan itu salah, pasti mereka itu tidak bertanggung jawab, tapi yang disalahkan adalah anak buahnya. Kemudian anak buahnya menyalahkan anak buahnya, menyalahkan berikutnya, menyalahkan berikutnya. Itu kepribadian kita, enggan bertanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, karakter kita itu sebetulnya adalah berjiwa feodal. Jadi menghormati orang, menghargai orang itu